Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan suatu PowerPoint yang berisikan review dari salah satu artikel, yaitu 8 pemimpin dunia yang tampan dan menginspirasi. Selanjutnya, berikut daftar isi presentasi dari PowerPoint yang saya sajikan, yaitu terdapat latar belakang, apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, Enrico Pena Nieto, John F. Kennedy, kesimpulan, dan penutup. Kenapa hanya 2 nama tokoh saja yang saya sajikan? Kenapa tidak 8 sesuai dengan judul? Karena berikut saya jelaskan di latar belakang. Siapa sangka, seorang pemimpin yang menginspirasi akan menjadikan ia seseorang yang populer, apalagi bila ia tampan. Layaknya selebritas papan atas, sejumlah pemimpin yang tampan dan cerdas bahkan memiliki prestasi yang luar biasa dan membuat sebagian besar orang kagum. Kedelapan tokoh tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai pemimpin yang tampan dan bijak. Namun, setelah saya telusuri, ada beberapa nama tokoh yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan seorang pemimpin yang menginspiratif, karena ada rumor kesalahan yang ia lakukan ketika ia memimpin, meski hal ini masih belum jelas kebenarannya. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan memimpin dan mempengaruhi kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama, di mana kepemimpinan merupakan gaya atau karakter dari seorang pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan merupakan gaya dan karakter yang dimiliki seorang pemimpin, serta pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang bagus akan mempengaruhi kelompoknya dan menginspirasi. Ada Enrico Pena Nieto, merupakan presiden Meksiko, di mana ia memiliki pengalaman sebagai gubernur sebelum menjabat sebagai seorang presiden. Artinya, ia sudah memiliki bekal sebelum ia menjabat sebagai seorang presiden. Tepatnya pada tahun 2012, di negara bagian Meksiko pada periode 2005 hingga 2011. Sayangnya, awal karir sebagai Presiden Enrique memiliki sejumlah kendala yang berat, di mana ia sempat dianggap gagal di tahun pertama menjabat sebagai presiden. Kondisi ekonomi dan juga berbagai sektor lainnya yang memburuk di negara tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Enrique. Namun, di tahun selanjutnya, Enrique berhasil memperbaiki kondisi politik yang memburuk selama beberapa tahun terakhir, di mana kemampuannya dalam memimpin mulai terlihat dalam 1 tahun kemudian, dan ia berhasil memperbaiki kondisi politik yang memburuk serta beberapa waktu terakhir, di mana hal ini berdampak positif pada sejumlah perbaikan dan berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, angka kriminal, dan yang lainnya. Namun, terdapat tuduhan korupsi dengan negara internasional, di mana hal tersebut menurut saya harus menjadi pertimbangan, meski belum dipastikan jelas karena tidak dibawa ke pengadilan. Mantan Presiden Meksiko tersebut pernah mendapat tuduhan korupsi yang berhubungan dengan internasional, namun tuduhan tersebut telah disangkal oleh Enrique dan siap mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aset dan siap membuktikan dengan legalitasnya. Siapa sangka, Presiden Meksiko saat ini, yaitu Andrés Manuel López Obrador, yang menggantikan Pena Nieto sebagai presiden pada 2018, berulang kali menuduh para pendahulunya telah melakukan korupsi dan belum ada penuntutan ke pengadilan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apabila tuduhan itu benar, maka apakah pantas Enrique mendapat gelar pemimpin inspiratif? Tentu tidak. Tapi apabila tuduhan itu salah, maka Enrique adalah orang yang pantas menjadi tokoh inspiratif dengan bekalnya yang telah memperbaiki ekonomi di Meksiko. Selanjutnya, terdapat John F. Kennedy,
John F. Kennedy yang dikenal sebagai sosok yang selalu hangat dan tampan, John F. Kennedy juga memiliki kecerdasan yang bisa membawa menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Sejumlah andilnya di dalam politik dunia juga membawa namanya semakin dikenal secara luas. Salah satu kebijakan yang dibuatnya untuk meredam potensi perang nuklir yang pernah mengancam kedamaian dunia. John F. Kennedy ditembak pada pukul 12.30 hari Jumat 22 November 1963 di Dallas, Texas, dalam kunjungan politik ke Texas untuk meredam gesekan di internal Partai Demokrat antara kader liberal Ralph Yarborough dan Don Yarborough dan kader konservatif John Connally. Setelah kejadian itu banyak timbul konspirasi atas tuduhan tersebut. Ada salah satunya konspirasi tentang saudaranya yang memiliki kesalahan dan membuat seseorang dendam lalu menembak JFK. Ada juga konspirasi yang mengatakan bahwa wakil presiden sering mengalami cekcok dengan keputusan yang diambil oleh JFK. Lalu ada yang mengatakan latar belakang penembakan adalah dikarenakan wakil presiden ingin menaiki jabatannya sebagai presiden. Tapi siapa sangka ada kedendaman bukan berarti ada pemicu? Apa kita perlu mempertimbangkannya? Tapi bisa jadi hal tersebut memang karena ada pihak lain yang menginginkan jabatan yang sedang ditempati oleh JFK. Apabila konspirasi tersebut benar, dikarenakan ada orang lain yang menginginkan jabatan tersebut, atau hal lainnya yang di luar dari kesalahan JFK, maka JFK masih patut menjadi inspiratif. Tapi apabila latar belakang penembakan itu sendiri diakibatkan oleh kesalahan JFK yang membuat orang dendam dengannya, maka apakah tidak perlu dipertimbangkan kembali lencana seorang pemimpin yang inspiratif? Kesimpulan dari presentasi saya ini adalah, meski tampan dan rupawan tentu bukan sebuah jaminan bagi seseorang untuk bisa menduduki tampuk pemerintahan dengan sesuka hati. Sejumlah pemimpin dunia ini juga memiliki kecerdasan dan kemampuan politik yang sangat baik, sehingga mereka dapat menjadi seseorang pemimpin yang berhasil dan bisa membawa rakyatnya hidup sejahtera. Seorang pemimpin yang menginspiratif dan pantas dijadikan idola adalah seorang yang berkarakter baik, bijak, cerdas, dan mampu membawa hal baik bagi kelompoknya. Kepemimpinan tidak lain adalah mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang salah dan memberikan pujian kepada bawahan Anda atas segala sesuatu yang berjalan dengan baik. Dwight D. Eisenhower. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Intan Fadila. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.